Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feswai Ramadan. Saya akan mempresentasikan singkat saya yang pertimbangan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Pengertian potensi sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Potensi terbagi menjadi 6. Yang pertama, potensi sumber daya hayati dan budidaya. Potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Z. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi. Tetapi terumbu karang dalam kondisi sangat baik, hanya 5,3%. Kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik 30,45%. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Potensi luas areal budidaya laut tercatat 12,1 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan 325,825 ribu hektar atau 2,75%. Potensi luas yang ketiga, potensi industri dan jasa maritim. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, maka industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan adalah satu, galangan pembuatan kapal dan dokyard, dua, industri mesin dan peralatan kapal, tiga, industri alat penangkapan ikan, fishing gears seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dan lain-lain. Yang ketiga, potensi industri dan jasa maritim. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, maka industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan adalah satu, galangan pembuatan kapal dan dokyard, dua, industri mesin dan peralatan kapal, tiga, industri alat penangkapan ikan, fishing gears seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dan lain-lain. Keempat, potensi transportasi laut. Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasifik, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik, sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan ditransportasikan melalui laut Indonesia. Oleh karena itu, transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan Indonesia, memang amat membutuhkan transportasi laut. Namun, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan impor oleh Indonesia diangkut oleh kapal-kapal asing dan sekitar 55% dari total barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia. 5. Potensi pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain, seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati lautnya, menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya. Prospek ini tentu didukung oleh bergesernya kebutuhan masyarakat global akan kehidupan back to nature, di mana mereka telah jenuh dengan kehidupan dalam lingkungan buatan. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain wisata bisnis, bisnis turis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. 6. Potensi kultural. Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu benda muatan kapal tenggelam BMKT. Saat ini diperkirakan terdapat 463 titik lokasi kapal tenggelam yang terjadi sejak abad 14 sampai abad 19. Pemerintah telah membentuk Panitia Nasional BMKT melalui Kepres nomor 107 tahun 2000 agar pemanfaatan BMKT dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara, serta mencegah pemanfaatan BMKT secara ilegal. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.